Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, kali ini kita akan meneruskan kembali pelajaran kita bagaimana mengubah pengalaman pribadi atau kisah hidup yang Anda miliki menjadi sebuah buku memoir ataupun buku autobiografi. Nah, di 4 video sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman semua untuk melakukan 4 langkah pertama dalam proses penulisan teknisnya. Langkah yang pertama yaitu dengan melakukan brainstorming atau percikan-percikan ide. Kemudian yang kedua adalah dengan berfokus pada kenangan yang paling penting. Kemudian langkah ketiga, saya juga mengajak teman-teman untuk membuat outline atau kerangka cerita. Dan kemudian pada langkah yang keempat adalah dengan menentukan temanya. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman untuk melanjutkan proses penulisan kisah hidup Anda tersebut dalam langkah yang kelima, yaitu dengan melakukan riset. Nah, riset atau penelitian dalam proses penulisan adalah sesuatu yang mungkin familiar dalam penulisan ilmiah, tapi dalam penulisan novel, dalam penulisan karya fiksi, riset juga adalah sesuatu yang penting. Nah, bagaimana sebenarnya kita melakukan riset dalam proses penulisan autobiografi ataupun memoir? Apakah riset memang harus dilakukan dalam penulisan yang didasarkan pada kisah kita sendiri, yang kita sendiri adalah protagonisnya? Saya akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam video selengkapnya berikut ini. Riset itu penting. Nah, ini dalam penulisan apapun, riset adalah sesuatu yang kadarnya penting atau memiliki peran yang signifikan. Apakah Anda menulis fiksi, non-fiksi, fantasi, dan lain sebagainya, riset selalu penting untuk dilakukan. Meskipun Anda menulis buku dengan sumber utamanya adalah diri Anda sendiri, bukan berarti Anda dapat mengabaikan riset. Dalam penulisan autobiografi, riset mutlak untuk Anda lakukan. Sementara dalam penulisan memoir, Anda bisa melewatinya jika memang Anda tidak ingin melakukannya. Tetapi sekali lagi saya sarankan, apapun jenis penulisan yang Anda pilih dalam memoir ataupun autobiografi, riset adalah sesuatu yang penting untuk Anda lakukan. Nah, bagaimana cara melakukannya, apa saja yang perlu Anda lakukan, kita lihat di langkah-langkah selanjutnya. Jadi, meskipun novel yang Anda tuliskan itu adalah novel yang berdasar pada kisah Anda sendiri, pada cerita pengalaman hidup Anda sendiri, tapi riset tetap Anda butuhkan, terutama jika teman-teman atau jika Anda menulis kisah hidup Anda itu dalam bentuk autobiografi yang penulisannya sendiri secara berurutan, secara kronologis, berdasarkan peristiwa ke peristiwa. Nah, dalam proses penulisan kisah hidup atau pengalaman pribadi menjadi sebuah buku memoir bentuknya autobiografi, maka sekali lagi riset adalah hal yang sangat penting untuk Anda lakukan dan sama sekali tidak bisa Anda tinggalkan. Ini berbeda misalnya ketika teman-teman memilih untuk menceritakan kisah hidup atau pengalaman pribadinya itu menjadi sebuah buku dalam bentuk memoir atau memoir. Nah, ini riset bisa Anda lewatkan jika Anda memang tidak ingin melakukannya. Tapi ketika Anda menulis dalam bentuk autobiografi, riset adalah hal yang penting yang sama sekali tidak bisa untuk Anda lewatkan. Oke, setelah Anda menetapkan untuk melakukan riset, sekarang adalah dengan memetakan bagaimana caranya. Untuk mempermudahnya, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan jenis informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh buku memoir atau autobiografi Anda. Yang kemudian tentukan berapa banyak informasi yang Anda butuhkan. Lalu tentukan seberapa detail cerita yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Kemudian tentukan di mana Anda bisa mendapatkan informasi yang Anda butuhkan tersebut.
Lalu verifikasi kebenaran hasil riset. Dan yang terakhir, pastikan Anda mencatat identitas sumber risetnya. Nah, supaya lebih jelas, poin-poin ini akan saya ajak Anda untuk memahaminya satu demi satu di beberapa slide selanjutnya. Dalam melakukan riset, ada beberapa hal penting yang bisa Anda jadikan sebagai panduan atau semacam tips untuk melakukan sejauh mana riset Anda butuhkan, sedalam apa informasi yang Anda butuhkan untuk penulisannya sendiri. Beberapa hal tersebut misalnya adalah dengan menentukan jenis informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh buku memoir Anda. Kemudian menentukan berapa banyak informasi yang Anda butuhkan. Jika Anda misalnya menulis sebuah kisah tentang pengalaman hidup Anda mencari pekerjaan, kemudian sukses dan lain sebagainya, nah tentukan itu seberapa banyak informasi yang Anda butuhkan untuk menceritakan pengalaman tersebut. Jika Anda menceritakan sedetailnya, peristiwanya, waktunya, masanya, dan lain sebagainya, tentu saja riset yang Anda butuhkan jauh lebih banyak dan jauh lebih lengkap. Kemudian beberapa langkah lain yang juga dapat Anda lakukan ketika menulis riset melakukan riset adalah misalnya menentukan seberapa detail cerita yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Ini juga berlaku misalnya ketika Anda menulis memoir. Nah, memoir yang ingin Anda tuliskan dan menggunakan riset pada prosesnya, Anda ingin bercerita sedetail apa. Misalnya adalah salah satu orang yang ingin bercerita tentang pernikahannya, hari pernikahannya dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi misalnya 25 tahun lalu, 30 tahun lalu, dan ia ingin menceritakannya kembali. Karena pengalamannya dalam pernikahan itu memberikan salah satu dampak emosional yang ingin ia ceritakan dan menjadi fokus ceritanya. Nah, untuk mendapatkan detail yang besar secara terperinci dalam proses pernikahan itu, tentu saja dia harus melakukan riset. Nah, risetnya bisa misalnya kapan waktunya berlangsung, hari apa, tanggal berapa, siapa saja yang menjadi panitianya dan lain sebagainya, siapa saja orang yang membantunya dalam proses pernikahan itu dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, jika Anda teman-teman itu semua ingin memberikan cerita yang sangat rinci dan detail pada proses penulisan memoir ataupun autobiografinya, maka riset akan lebih banyak. Saya ingin Anda memastikan untuk mencatat identitas sumber riset Anda tersebut. Jadi siapakah sumber risetnya? Catat di mana dia tinggal, bagaimana Anda mendapatkannya, kapan waktu Anda misalnya mewawancarinya dan lain sebagainya, itu catat. Ataupun jika misalnya riset Anda ini berhubungan dengan sebuah website, dengan sebuah situs, Anda juga perlu untuk mencatatnya dengan lengkap dan jelas. Apa nama situsnya, bagaimana link URL-nya, kapan Anda mengaksesnya, itu juga layak untuk dibukukan, untuk dicatat secara pendataan untuk risetnya. Namun ketika sekali lagi ada sebuah fleksibilitas ketika Anda menulis memoir atau memoir. Memoir sekali lagi mengedepankan pengalaman, perasaan yang Anda peroleh terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya, hal yang juga penting Anda ketahui ketika melakukan riset adalah dengan sumbernya. Jadi di mana sumber riset bisa Anda peroleh? Siapa yang bisa menjadi sumber riset Anda? Bagaimana Anda menghubunginya? Nah, setelah itu Anda juga perlu memverifikasi kebenaran hasil riset. Nah, ini bisa melakukan cross check silang atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang perlu Anda lakukan ketika melakukan riset dalam sebuah proses penulisan adalah dengan memastikan Anda atau teman-teman semua mencatat identitas sumber riset tersebut. Jadi ketika teman-teman misalnya tadi kembali kepada contoh menyampaikan lagi bagaimana prosesi pernikahannya, Anda dapat mencatat sumbernya Anda dapatkan dari mana dan bagaimana Anda menghubunginya. Akan lebih menarik lagi jika Anda misalnya mampu menghadirkan juga sumber riset itu dalam cerita Anda, walaupun narasinya tentu dapat Anda setting sendiri.
Baik, itu adalah cara bagaimana kita melakukan riset dalam proses penulisan memoir ataupun autobiografi. Nah, semakin baik Anda dalam proses penulisan riset ini, semakin banyak pula data yang Anda dapatkan. Artinya ketika data yang Anda dapatkan jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap, akan lebih mudah bagi Anda untuk menyusunnya menjadi sebuah cerita yang komprehensif dan lengkap. Selain itu, dengan riset yang kuat, dengan riset yang menyeluruh, Anda juga akan lebih diuntungkan dengan kredibilitas cerita Anda. Artinya Anda dapat lebih dipercaya karena sumber-sumber cara Anda bercerita, sumber-sumber Anda mendapatkan narasi dalam setiap kata-kata dalam novel, autobiografi atau memoir Anda itu didasarkan kepada kebenaran yang Anda dapatkan. Anda setelah selesai melakukan menentukan tema dalam proses penulisan cerita, Anda dapat melakukan riset seperti apa yang disampaikan dalam video ini. Jadi, selamat menulis, selamat berkarya. Jangan lupa jika ada hal yang menjadi kendala dalam proses penulisan ini, Anda dapat berkunjung ke situs penulisgunung.id dan meminta bantuan di sana. Insya Allah dengan senang hati kami akan membantu Anda. Sekali lagi terima kasih. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.